Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu kelasnya dan apa tidak. Boleh banyak sampah, silakan diambil. Ada Pak. Diambil. Doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Kita tutup, siap, gerak. Betul, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka selesai. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semangat? Semangat. Saya ingin tahu kenapa semangat. Raisa, Karena dapat dapat uang 1. Berapa Pak Raisa? 10.000. Ada lagi? Hari ini ada yang gembira? Kira-kira? Siapa? Tidak ada. Ada yang susah? Hari ini? Tidak ada. Dan tidak ada? Tidak ada. Berarti senang semuanya ya? Sudah sarapan semuanya? Luar biasa. Ini kan sudah sarapan. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran masih ingat kita basic apa? Ice breaking. Breaking dulu ya. Ice breaking dulu, ingat. Tepuk semangat. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Harus konsentrasi. Tepuk semangat. Nah, konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap, konsentrasi. Tepuk 4, 5. Tepuk 4, 5 2 kali. Tepuk 5, 4 kali. Pintar, Mas, ada konsentrasi. Konsentrasi lagi, konsentrasi. Tepuk 3, 4, 5. Lagi, konsentrasi. Tepuk 3, tepuk 3. Nah, tepuk 3 lagi nih. Ya, tepuk 3 sama 5. Paham? Tepuk 3, 4, 5. Kita lagi, tepuk 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan semuanya. Hari ini Pak Nur akan mempelajari tentang P5. Apa itu P5? Ada yang tahu? Pembelajaran di dalam profil belajar baca Sila. ya, berhubungan nanti kalian adalah tentang hidup berkelanjutan. Yaitu apa hidup berkelanjutannya? Nanti kalian tentang menanam tanaman toga. Ya, apa itu tanaman toga? Ada yang tahu apa itu tanaman toga? Apa Reza? Apa tanaman toga itu? Jahe, ada lagi? Kunyit ada lagi? Nah, ada lagi? Nah, itu adalah macam-macamnya tanaman toga. Tadi
pertanyaannya apa sih itu pengertian tanaman toga? Ya tahu. Untuk orang sakit boleh, ada lagi. Untuk jamu ada lagi. Buat masak Kak. Obat-obatan ada lagi. Buat apa? Kak. Masak ada lagi. Ini kelompoknya kok bersuara. Ayo apa? Saya kira. Hah? Tidak tahu. Ya? Buat masak, buat obat-obatan, buat apa lagi? Hah? Jamu. Oke. Kalian harus tahu dulu apa itu pengertian tanaman toga. Tanaman toga adalah tanaman obat keluarga. Paham? Paham. Sudah tahu ya? Apa tanaman toga tadi? Tanaman obat keluarga. Jadi baru tahu. Iya. Oh, ya, makanya kita harus belajar ini. Jadi tanaman toga itu tanaman obat untuk keluarga. Ini sebuah tanaman toga. Apa saja di sini ada bawang putih, ada jahe, ada lagi kunyit, ada jeruk nipis, itu juga termasuk tanaman toga. Kita lihat. Menanam tanaman toga. Hari ini kita menanam tanaman toga. Bagaimana menanamnya? Yang pertama, nanti kita siapkan tanah yang gembur dulu. Nah, sebentar. Nah, sebelum bahas itu, kita harus tahu manfaat dulu tanaman toga. Ya, yang pertama adalah untuk kesehatan. Yang kedua, untuk ekonomi. Kenapa ekonomi? Bisa Iya. dijual. Contohnya apa tanaman toga yang bisa dijual? Jahe. Jahe. Yang biasa kalian minum itu apa? Kunyit kan ya? Kunyit itu loh. Iya. Itu buat jamu kan bisa untuk dibuat untuk jamu. Iya. Itu namanya nanti bisa ekonomis. Kalau kalian menanam tanaman toga, ditanam terus diolah menjadi jamu bisa dijual. Ya, nanti kita praktekkan. Yang kedua adalah lingkungan. Tanaman toga dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas udara. Dalam arti apa? Tanaman yang kalian nanti tanam itu akan meningkatkan kualitas udara, terutama oksigen. Apalagi sekarang ada zamannya ozon itu sudah mulai lebar. Apa itu ozon? Lapisan udara di bumi yang paling luar yang melindungi dari sinar ultraviolet matahari itu semakin tipis. Disebabkan apa? Karena tumbuhan di bumi ini sudah mulai banyak yang ditebang. Ya, ketika ozon ini tipis, yang terjadi adalah perubahan musim. Ya, musim dulu musim hujan itu 6 bulan, sekarang bisa jadi musim hujan bisa 8 bulan. Bisa jadi nggak sampai 8 bulan, bisa jadi 3 bulan. Itu disebabkan karena apa? Karena ozon atau musim di bumi ini sudah mulai berubah. Karena tumbuhan banyak yang ditebang. Oleh karena itu tanaman toga ini berfungsi untuk menjaga lingkungan. Makanya kita sebagai berhubungan dengan khalifah di muka bumi, pelajaran dengan agama, tanaman toga ini adalah bentuk manusia itu melindungi yang ada di bumi. Jadi kita jangan membuang sampah sembarangan, ya, kemudian diletakkan di mana saja. Ini namanya kan bukan khalifah lagi. Maka kenapa kita mempelajari P5 ini supaya kita menjadi khalifah, pemimpin di bumi ini, merawat bumi ini. Paham ya? Kemudian estetika, apa itu? Toga dapat mempercantik halaman rumah dan memberikan suasana yang nyaman. Ya, bayangkan kalau kita menanam, kemudian ada tanaman itu dirawat dengan baik, apalagi di sekolah kita ada tanaman, saya ini sakit Pak, ambil saja di situ, dibuat jamu, ya kan? Itu fungsinya. Tanaman toga mempercantik. Ada yang di rumah kalian, ada yang di sekolah itu mempercantik. Paham ya? Itu manfaatnya tanaman toga. Selanjutnya
Jenis tanaman toga tadi ada bawang putih, jahe, kunyit, jeruk nipis dan lain-lain, ya, kunir dan seterusnya. Paham? Kemudian lanjut. Tujuan hari ini nanti kita adalah cara menanam tanaman toga. Bagaimana cara menanamnya? Yang pertama adalah siapkan tanah yang gembur dan kaya akan nutrisi. Gak boleh tanah itu banyak batunya. Tanah yang baik banyak nutrisinya itu apa cicinya? Satu, banyak cacingnya. Itu pasti banyak nutrisinya. Yang kedua adalah gembur. Ya, gembur itu pasti banyak nutrisinya. Tanaman atau tanah yang tidak banyak nutrisinya, banyak batunya. Di situ nggak tumbuh rumput. Ya, adalah di sebelah samping sekolahan itu ada nggak tumbuh rumput. Sebab satu, ada nutrisinya. Itu ciri-cirinya. Makanya kalau tanah itu banyak nutrisinya, pasti banyak cacingnya, terus banyak rumputnya. Kenapa? Karena tumbuh segar. Paham ya? Itu. Yang kedua, pilih bibit tanaman toga yang sehat dan berkualitas, yang masih segar. Gak boleh sudah busuk, ya. Sudah gak busuk itu nggak boleh, nggak bisa ditanam. Yang kedua, tanam bibit tanaman toga pada media tanam yang sudah disiapkan. Nanti kalian menyiapkan, ya, disiapkan tanahnya, digemburkan dan seterusnya. Kemudian yang keempat, siram tanaman secara teratur dan beri pupuk organik. Disiram, hanya jangan siram, Pak saya nyiramnya pagi saja, siang enggak, ya nggak boleh. Harus pagi, siang disiram. Kemudian diberi pupuk organik. Organik itu apa? Pupuk alami. Terutama dari mana? Kita manfaatkan dari alam. Contohnya ada daun jatuh, itu masukkan di dalam tanah. Jadi digaruskan dalam tanah, dikubur, kemudian menjadikan tanaman organik. Itu cirinya yang kita manfaatkan. Yang kelima, bersihkan tanaman dari gulma atau hama. Ya, hama ini harus dibersihkan. Kalau ada hama, tanaman kita itu nggak bisa tumbuh subur. Paham ya? Caranya bagaimana Pak? Nanti bisa disiram dengan air. Ya, kalau kita nggak merawat, misalkan sampingnya ada rumput, kita biarkan, itu namanya mengurangi nutrisi. Itu juga termasuk hama. Ya, kalau kalian menanam tanaman toga lihat ada rumput, dibiarkan. Rumput ini memakan nutrisi dari tanaman toga. Ibarat orang itu rebutan makanan. Ya kan? Kalau ini enggak rebutan bagaimana? Rumputnya dicabut. Ya, paham ya? Ini. Jangan nanti kalian ada penilaian bagaimana merawatnya. Ya, seperti itu. Paham ya tentang menanam tanaman toga ya? Yang kedua, memilih media tanam. Yang pertama ada tanah, pot, bisa polybag. Jadi nanti kita menggunakan tanah, ya. Nanti kalau di rumah kan membuat dengan pot boleh, dengan polybag juga boleh. Kemudian menyiram tanaman. Nah, caranya menyiram tanaman. Yang pertama adalah harus disiram pagi hari. Kenapa kok pagi hari? Orang itu kapan ada pagi hari? Sama dengan tumbuhan. Kalau pagi hari dia lapar, ya kan? Ya, jadi dia butuh disiram pagi hari. Yang kedua, siram sore hari. Kalian kan bisa makan siang, makan sore. Ya, sama dengan orang kan itu. Kemudian hindari siram siang hari. Nah, kalau siang hari nggak boleh siram. Kenapa? Yang tahu? Yang tahu? Matahari panas disiram, itu nanti airnya menguap di dalam tanah. Ya, ini malah menjadikan tumbuhan menjadi mati. Nggak boleh khusus tumbuhan, nyiramnya nggak boleh siang hari. Bisa pagi hari, bisa sore hari. Yang keempat, cukup air, jangan air punya uap semuanya. Banjir, ya sampai tumpah. Biar kalian makan biasanya kebiasaan makan 5 piring. Kira-kira pesan sakit apa enggak? Sakit. Sama dengan tumbuhan. Menyiram itu secukupnya saja. Jangan berlebihan. Ya kan ya? Kita lakukan tumbuhan itu seperti diri kita. Kita menyayangi tumbuhan itu seperti diri kita. Paham ya? Itu cara menyiram tanaman. Yang kedua adalah pemupukannya bagaimana? Pemupukan itu kita bisa melakukannya
Ini ada yang paling tinggi kan? Ini, ya, ya. Ini paling tinggi. Kuku organik. Tingkatannya ada nomor 1. Kenapa kok nomor 1? Semua yang dari alam itu pasti baik. Ya, buat pupuk ini. Pupuk organik itu macam-macam. Pak, tadi saya bilang ada dari tumbuhan, dari daunnya dijadikan pupuk. Ataupun kalian pernah melihat air bersih dari beras dicuci ibu kalian, ya itu namanya air apa? Warna putih. Apa namanya? Ya tahu? Habis itu loh apa? Cucian beras namanya apa ya? Ya tahu? Itu sangat bagus sekali. Ya, bukan siram ke tumbuhan, nutrisinya buahnya. Suka pasti tumbuhan. Berarti kalau kita makan ayam lezat itu sama. Makan ayam lezat seperti itu tumbuhan. Ya itu kalau sekarang punya bunga di rumah siram pakai itu pasti tumbuh subur. Ya. Yang kedua pupuk kimia, ini tingkatan nomor 2. Ya, itu kalau kalian ingin misalkan capek buat pupuk organik, beli aja pupuk kimia. Tapi itu jelek, ya. Lebih baik kita pakai pupuk organik saja. Pupuk cair juga ada, ya. Pupuk cair sama dengan pupuk kimia. Kemudian lanjut cara sekarang memanen tanaman toga. Nanti kalian akan pasti memanen. Habis menanam, merawat, kemudian memanen. Memanen ini yang pertama yang kita lakukan akan digunting. Ada yang digunting, ada yang dicabut, ya. Ya nanti kita pokoknya mengambilnya harus dengan hati-hati. Jangan cabut, kasihan, ya. Nanti dari gunting, kemudian dimasukkan ke keranjang, kemudian panen. Ya ada waktunya. Jangan kita baru menanam, Pak, besok langsung panen ya. Baru menanam kok langsung dipanen. Ya, ada waktunya. Jangan pas yang ini cepat-cepat memanen. Jangan. Ya, tanaman toga itu minimal 3 bulan baru bisa dipanen. Ya, itu. Lanjut. Selanjutnya menyimpan tanaman toga. Nah ini yang pertama, simpan di lemari es. Kalau kalian nanti habis kita panen, kalian menanam, simpan itu di lemari es. Pasti akan sehat, segar, bahkan bisa tumbuh nanti. Ingin buktikan? Taruh di lemari es, kan pasti akan tumbuh tunas. Ya. Ya pernah kan? Nah, kemudian jemur di bawah sinar matahari keringkan, itu akan mudah awet. Misalkan saya ingin mengawetkan, taruh itu di luar, matahari kering, kemudian itu pasti akan bertahan beberapa bulan. Ya, itu. Yang ketiga bekukan. Nah ini tadi dibekukan di dalam kasih di freezer, kemudian dibekukan itu pasti akan awet. Itu cara menyimpan tanaman toga. Nah, ini adalah bentuk tanaman toga yang harus kita praktekkan hari ini, ya. Siap-siap ya, kita menanam tanaman toga. Ya, nanti akan saya bagi dari kelompok ini adalah tanaman toganya berupa laos. Ini adalah jahe, yang ini kunyit ya, kunyit. Oke, paham ya? Siap untuk praktek ini? Siap. Semangat? Semangat. Tepuk tangan. Di sini kita keluar, kita langsung praktek menanam tanaman toga. Dibagi kelompoknya sebelah sana nanti yang kelompok ini laos, yang ini nanti kelompok jahe, yang situ kelompok kunyit. Oke? Oke, siap. Silakan berdiri, kita keluar. Di sini kita praktek keluar menanam tanaman toga. Silakan.
ya, yang mana nanti kalian bisa praktekkan di rumah, tidak hanya di sekolah, bisa praktekkan di mana? Di rumah. Oke. Karena kita sudah belajar hari ini, kalian senang. Hari ini saya akan merefleksikan tentang apa itu tadi yang kalian lakukan, tentang tanaman toga. Jadi tanaman toga itu menjadikan diri kita bisa menjadi pemimpin yang khalifah di muka bumi. Ya, menjadi pemimpin yang bisa merawat bumi. Minimal dengan melaksanakan menanam tanaman toga. Yang mana tanaman toga ini bisa bermanfaat bagi diri kita, bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa bermanfaat bagi bumi. Inilah yang dinamakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Untuk lebih memperdalam lagi tentang pengetahuan tanaman toga, Pak Nur akan membagikan pembelajaran yaitu LKPD. Ya, silakan nanti kalian kerjakan. Ya, kalian kerjakan. Kemudian jangan lupa dikerjakan sendiri, nggak boleh contoh. Ya, ingin tahu bagaimana kalian mengetahui tentang P5 sudah selesai. Ya, insya Allah nanti pembelajaran P5 selanjutnya berbeda lagi. Ya, insya Allah nanti kita mempelajari P5 tentang cara membuat tempat sampah. Ya, cara membuat tempat sampah. Paham ya? Nah, itu untuk pertemuan yang akan datang. Ya, tentang P5. Sekarang waktunya sudah habis. Silakan kelas mungkin berdoa dengan membaca mulai ya soal. Ayo. Sifat hidup sabrok. Mulai. Terima kasih, selamat pulang. Jangan lupa hati-hati di jalan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.